Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Lantai 8 Pagoda Dosa Kuno. Ledakan. Tembakan suara memecah kesunyian di aula. Juga membangunkan pria bermantel bulu yang sedang membaca kitab suci Tao. Dia mendongak, dan papan catur di depan Suyi terkoyak. Ini. Pria bermantel bulu itu terdiam beberapa saat, terengah-engah. Orang ini memecahkan permainan itu. Pada saat ini, Suyi, yang telah duduk selama setengah tahun, diam-diam membuka matanya. Dia tampak ragu untuk beberapa saat. Ada apa? Pria berbaju bulu mau tak mau berkata, meskipun papan catur Yitian ini adalah harta yang luar biasa, itu hanya berguna bagimu, selama kamu menghancurkannya. Permainan catur di dalamnya, bahkan jika dihancurkan, tidak perlu merasa buruk. Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, papan catur bukanlah apa-apa, tetapi jeda dalam permainan ini membuatku tiba-tiba terbangun untuk satu hal, dan aku senang dan takut karenanya. Pria bermantel bulu segar kembali dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah Anda memberitahu saya secara detail? Mata Suyi berubah dan dia menghela nafas sebelum ini, jalanku untuk menjadi dewa hampir tersesat. Jika aku tidak datang untuk menyelesaikan permainan catur ini waktu, saya akan sepenuhnya memahami datang ke sini, itu ditakdirkan untuk pergi lebih jauh dan lebih jauh ke jalan yang salah di masa depan, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Pria bermantel bulu menjadi semakin penasaran, dan berkata, ada apa? Menjadi dewa melalui reinkarnasi adalah cara yang salah. Nada suara Suyi tenang dan tegas, dengan kata lain, menggunakan berbagai kesempatan untuk menjadi dewa di dunia ini untuk membuktikan Dao, bagi saya, semuanya salah. Pria bermantel bulu itu bingung, lalu bagaimana kamu bisa menjadi dewa? Ini sangat sederhana, gunakan Taoisme saya sendiri sebagai benih, jangan meminjam benda eksternal, jangan beralih ke Dao apapun, gunakan ilmu pedang saya, dan memotong jalan untuk menjadi dewa. Mata Suyi cerah. Dalam 3 bulan terakhir, dia bermain catur itu. Gunakan jalan besar yang ia kuasai sebagai bidak catur untuk bermain melawan surga dan berbagai jalan yang membentuk permainan catur, tetapi tidak peduli berapa banyak jalan yang ia lewati, ia tidak bisa memecahkannya pada akhirnya jatuhkan game itu. Berapa kali ia ragu, sebenarnya game ini adalah game mati tanpa solusi. Karena tidak bisa ditembus dengan cara apapun, bagaimana ini bisa menang? Pada akhirnya, Suyi telah memeriksa semua variabel permainan, tetapi tetap tidak berhasil. Ini membuat Suyi sangat frustrasi. Dia yakin bahwa master yang meninggalkan game ini tidak akan pernah meninggalkan game mati yang sempurna di sini. The Great Dao adalah 50, langit adalah 4 dan 9, dan salah satunya hilang. Permainan catur yang berubah. Karena dia yakin ada cara untuk memecahkan permainan, tetapi dia tidak dapat menemukannya untuk waktu yang lama, Suyi merasakan rasa frustrasi yang kuat di hatinya. Untuk itu, dia duduk selama sebulan penuh, terus-menerus menyimpulkan, meninjau, dan terus mencari cara baru, tetapi pada akhirnya, dia masih kembali ke awal titik. Depresi ini membuatnya hampir muntah darah, dan kekuatan jiwanya hampir habis. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan permainan catur yang tidak dapat dipecahkan. Pada akhirnya, dia tidak memikirkan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, membiarkan dirinya pergi begitu saja, dan membiarkan pikirannya sepenuhnya terlepas dari variabel-variabel permainan catur. Setelah beberapa hari, dia tiba-tiba merasakan dorongan yang kuat. Karena permainan catur yang dibangun oleh langit dan bumi ini tidak dapat dipecahkan, maka hancurkan. Ide inilah yang membuat Suyi merasa seperti disambar petir dan mendapat pencerahan total. Menghancurkan game adalah cara nyata untuk menghancurkan game. Ini seperti membalik meja saat dua pemain menemui jalan buntu. Ganggu sepenuhnya dan keluar dari permainan catur, dan tentu saja Anda tidak akan terjebak dalam permainan mati ini lagi. Sederhananya, jumlah menang dan kalah bukanlah dalam permainan catur, tetapi di luar permainan catur. Dan mengetahui hal ini, Suyi mau tidak mau berkeringat dingin. Dia akhirnya memahami misteri sebenarnya dari game tersebut. Mainkan game dengan jalan yang kamu kuasai, bahkan jika kamu mencapai akhir, kamu akan terjebak dalam permainan.
Karena jalan dalam kendalinya berasal dari surga dan dunia, bagaimana kita bisa memecahkan situasi? Tapi jika kamu menghancurkan game ini, kamu akan secara alami melompat keluar dari game. Jadi, bagaimana cara merusak game? Sederhana. Jangan meminjam benda asing, jangan mengambil cara lama, ambil jalan sendiri, dan hancurkan dengan kekuatan. Pada saat itulah Sui tiba-tiba menyadari bahwa ada masalah besar dengan caranya berusaha menjadi dewa. Bahkan jika Anda dapat menggunakan reinkarnasi untuk membuktikan jalan, bahkan jika Anda dapat menginjak para dewa dan Buddha di bawah kaki Anda di masa depan, Anda tetap tidak akan dapat untuk benar-benar melarikan diri dari surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya ini. Alasannya sangat sederhana, kehidupan pertamaku bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, dan aku bisa bereinkarnasi berulang kali. Jika jalur reinkarnasi bisa membuat kehidupan pertama menerobos ke alam yang lebih tinggi, mengapa repot-repot bereinkarnasi? Untuk melangkah lebih jauh, untuk kehidupan pertamaku, sekarang aku menggunakan reinkarnasi untuk membuktikan Taoisme dan menjadi dewa, dan pada akhirnya, aku pasti akan memulai jalan lama dari kehidupan pertamaku. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi? Kognisi ini hanya menyangkal Dao yang dia cari. Dalam sekejap, suasana hati Sui berubah drastis, dan dia sangat terpengaruh, dan dia hampir kehilangannya. Untungnya, setelah akhirnya tenang, dia menemukan cara untuk menghentikan permainan. Jalan menjadi dewa. Jadi, Sui pecah. Papan catur Yi Tian hancur. Mengulas pengalaman yang luar biasa, Sui pasti akan merasa mendebarkan. Tapi ketika dia benar-benar memahami hal ini, baginya, itu seperti membuka pintu baru, dan segala macam wawasan yang luar biasa dan menakjubkan muncul di dalam hatinya. Misalnya, reinkarnasi, Xuanzu, dan jalan terlarang lainnya bertentangan dengan langit, tetapi pada akhirnya dapat diintegrasikan ke dalam pencapaian kendo mereka sendiri. Misalnya, orang biasa menggunakan fragmen zaman untuk membuktikan Taoisme dan menjadi dewa, tujuannya adalah untuk menggunakan hukum zaman dalam fragmen zaman untuk memadatkan ketuhanan. Dan dia dapat menggunakan ilmu pedang sebagai tungku, dan mengakomodasi jalan satu tubuh di dalamnya, sehingga memadatkan semacam ketuhanan yang sama sekali berbeda dari yang lain. Intinya masih dalam kekuatan reinkarnasi, Xuanzu dan jalan lainnya, tetapi pada saat itu, tubuh, kehidupan, dan kekuatan kendo Anda akan menjadi ketuhanan Anda. Ini didasarkan pada diri sendiri sebagai benih, dan pedang membuka jalan. Ketika memahami ini, Sui mau tidak mau merasakan emosi, saya bisa mati setelah mendengar tentang Taoisme, dan perasaan pemahaman yang jernih. Melompat dari permainan catur sama dengan melompat dari sangkar surga dan dunia. Bahkan dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya, ini benar-benar berbeda. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat Sui dalam hatinya, semakin beruntung dia merasa, dan semakin takut dia menjadi. Ya, jika dia tidak bermain melawan permainan catur yang sempurna ini, jalan masa depannya akan ditentukan untuk mengikuti jalan lama dari kehidupan pertamanya. Bagi dia, yang telah berbalik dan membangun kembali berkali-kali, telah tersesat. Di masa depan, sekuat apapun, akan sebanding dengan generasi pertama. Jika ini masalahnya, tidak ada artinya baginya untuk bereinkarnasi lagi dan lagi. Inilah sebabnya Sui takut. Buka jalan untuk menjadi dewa dengan kendo. Pria bermantel bulu bergumam pada dirinya sendiri, matanya menjadi lebih cerah, dan ekspresi kaget yang tak tertahankan muncul di antara alisnya. Ini hanya bertentangan langit. Jika Anda benar-benar berhasil, Anda akan menjadi orang pertama sejak zaman kuno dan zaman modern yang tidak menggunakan pecahan zaman untuk menjadi dewa. Sebuah preseden sejarah. Segera, dia menjadi tenang dan berkata, jalan ini tidak mudah untuk dilalui. Sui mengangguk dan berkata karena tidak ada yang pernah lewat, itu sangat sulit, tidak ada cara untuk mengandalkan, tidak ada jejak, hanya dengan aku sendiri. Eksplorasi. Namun, justru karena inilah aku menantikannya. Pria bermantel bulu memiliki mata yang rumit dan menghela nafas. Tidak heran kamu bisa memecahkan permainan catur ini. Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, apakah permainan catur ini disediakan untuk kehidupan pertamaku? Tepat.
Ini juga kehidupan pertamaku, biarkan kamu tinggal di sini selama beberapa tahun terakhir. Tepat. Tidak heran, hanya dia yang bisa meramalkan dilema seperti itu. Su Yi tiba-tiba sadar. Dia hanya bisa meramalkan kesulitan seperti itu, dan apakah Anda bisa menyelesaikannya, dia tidak tahu. Pria berbaju bulu mengatakan ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa Su Yi dan pendekar pedang yang dia kenal adalah orang yang sama. Ketika Su Yi menerobos semua ini, itu berarti salah satu penerus pendekar pedang berhasil mengambil tahun tanpa akhir sebagai permainan, dan reinkarnasi sebagai papan catur, hanya untuk menemukan jalan, dan hanya kehidupan sebelumnya yang dapat membuat masalah besar. Pria berjas bulu menghela nafas, dan sebagai saksi, aku bahkan beruntung. Su Yi mengangkat matanya dan menatap pria berbaju bulu itu, dan berkata, sekarang, haruskah kamu memberitahuku asalmu? Pria bermantel bulu itu berdiri, membersihkan bajunya, mengangkat tangannya dan membungkuk kepada Su Yi, nama keluarga saya Gong Ye, nama saya Buddha, dan saya adalah teman Tao pertama. Peran kecil dalam menjalankan tugas seumur hidup, tidak signifikan. Kata-kata ini tampaknya sangat sederhana. Tapi Su Yi tahu bahwa kehidupan pertamanya adalah keberadaan di Sungai Panjang Takdir, dan Buddha Gong Ye ini dapat melayani kehidupan pertamanya, dan juga sejauh ini, bagaimana mungkinkah itu peran kecil yang tidak signifikan? Dia berdiri dan berkata, keberadaan seperti apakah kehidupan pertamaku? Gong Ye Buddha, seorang pria bermantel bulu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tak terlukiskan. Su Yi. Ini mengingatkannya pada leluhur Chen Pu, Chen Xi dan tetua Lin Jinghong, Lin Mosen. Yah, aku tidak akan repot. Su Yi melambaikan tangannya. Dia akan memiliki kesempatan untuk mempelajari semua ini nanti. Gong Ye Buddha berkata, sebelum rekan Tao pergi ke lantai 9, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Su Yi berkata, ada apa? Gong Ye Buddha mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Su Yi, ini merekam latihan rahasia antara jalan menjadi dewa dan alam Taijing, ini alam, disebut alam pamungkas, dan hanya mereka yang melanggar larangan yang dapat masuk ke dalamnya. Su Yi terkejut, apakah ini mirip dengan demigod? Gong Ye Buddha tiba-tiba menunjukkan penghinaan, mereka yang setengah dewa tidak memiliki jalan yang hebat, meskipun satu kaki melangkah ke ambang menjadi dewa, tetapi dalam kehidupan ini, kecuali menghadapi keberuntungan besar melawan langit, jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa menjadi dewa. Alam pamungkas berbeda, ini adalah alam tersembunyi yang memenuhi syarat untuk dimasuki setelah melanggar tabu dan hukum besi. Hanya segelintir orang yang bisa melakukan ini. Orang-orang ini dilarang. Hancurkan hukum besi dan lewati tabu. Ini pelakunya. Su Yi tidak asing dengan hal ini. Yang disebut hukum besi dan tabu adalah aturan dalam tatanan surga. Tidak peduli ranahnya, asalkan bisa dilanggar, berarti aturannya bisa dilampaui. Su Yi telah melanggar hukum dan aturan besi sejak awal kultivasinya. Inilah yang terjadi pada pelanggar. Biksu biasa, begitu mereka melanggar tabu, pasti akan sengsara. Namun, Su Yi sangat istimewa, bahkan bisa disebut orang terlarang di berbagai kehidupan lampau, seperti Li Fuyu, Wang Ye, Guanzu, Del. Karena mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup menantang langit untuk melanggar hukum besi, mereka bisa bangga dengan dunia dan menghormati alam mereka masing-masing. Tapi Su Yi juga tahu bahwa di dunia ini sangat sedikit pelanggar, dan bahkan di peradaban era sebelumnya, keberadaan seperti itu sangat sedikit. Seperti yang dia praktekkan dalam hidup ini, dia belum pernah bertemu pelanggar. Ingat URL. Namun, dibandingkan dengan ini, Su Yi lebih tertarik pada alam ultimate. Ini adalah alam tersembunyi yang bahkan belum pernah diinjak oleh Li Fuyu. Ini berbeda dari para dewa, dan juga berbeda dari cara kultivasi manapun di dunia. Bahkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang keberadaan alam ini. Bahkan bukan legenda. Jika bukan karena Gong Ye Buddha untuk dibicarakan, Su Yi tidak akan tahu, ada alam luar biasa yang tersembunyi di antara jalan untuk menjadi dewa dan Taijing. Dalam slip batu giok ini, misteri alam pamungkas terekam. Anda bisa membacanya sendiri. Gong Ye Buddha Road. Apakah Anda pernah melangkah ke tempat ini? Su Yi berkata dengan penuh minat.
Gongye Buddha terdiam. Suyi berpikir sambil berpikir sepertinya kamu bukan barang selundupan. Gongye Buddha. Anak ini, kamu ketagihan memukul diri sendiri, kan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata saya telah melihat beberapa pelanggar, tetapi mereka berada di level Taijing, tetapi mereka juga tidak menginjakkan kaki di alam pamungkas. Adapun alasannya, kamu akan tahu setelah kamu melihat batu giok itu tergelincir sendiri. Suyi terkejut sesaat, baru kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Hanya pelanggar yang bisa melangkah ke alam pamungkas. Tapi hanya memenuhi syarat saja, ada cara lain untuk masuk ke kondisi ini. Segera, Suyi mulai membaca slip batu giok. Untuk waktu yang lama, dia mengambil kembali kesadarannya dan akhirnya sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan Ultimate Realm ini. Alam ini berada di antara alam para dewa dan alam, dan disebut juga alam ekstrim. Ketika pelanggar peringkat kesempurnaan Agung Taixuan, menghancurkan Taoismenya sepenuhnya, dia dapat memasuki dunia ini. Ini seperti kehilangan semua yang telah Anda pelajari. Seseorang yang telah mencapai kondisi ini hanya satu kesempatan lagi untuk menjadi dewa. Tentu saja, jika Anda bukan seorang pelanggar, Anda tidak akan bisa melangkah ke ranah ini bahkan jika Anda rusak. Dan pelanggarnya sangat jarang, seperti sangat sedikit orang. Umumnya tidak mungkin bagi orang kuat sampai tingkat ini untuk berpikir bahwa akan ada satu yang tersembunyi di dunia para dewa, dan alam antara Taijing. Untuk melangkah ke alam ini, menghancurkan tubuh adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah berdiri. Sehingga mencapai tujuan, breaking and standing. Membobol jalan seperti memecahkan botol, dan langkah kedua adalah membentuk kembali botol yang pecah. Proses remodeling ini merupakan proses transformasi menuju Ultimate Realm. Seperti burung phoenix, ia lahir dari kehancuran. Terlihat sederhana, namun sangat tabu dan menakutkan. Lagi pula, mendobrak anak tangga pertama saja sudah cukup membuat orang tidak berani mengambilnya. Bahkan, jika langkah ini tidak hati-hati, itu akan menjadi hasil penebusan abadi. Namun, Suyi berbeda. Dia bertanggung jawab atas reinkarnasi. Dan kekuatan reinkarnasi mengandung rahasia terlarang dari siklus hidup dan mati, dan siklus pembusukan dan kemakmuran. Ketika tubuh Taoisme rusak, ia dapat menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk membentuk kembali tubuh Taoisme, dan misteri pembentukan ulang ada dalam reinkarnasi. Ketika dia memahami ini, Suyi akhirnya mengerti mengapa Buddha Gongye mengatakan apa yang dia maksud. Orang yang dilarang memang memiliki kualifikasi untuk menginjakkan kaki di sini. Hanya pelanggar yang bertanggung jawab atas reinkarnasi yang benar-benar dapat menginjakkan kaki di alam rahasia ini. Orang lain yang ingin masuk ke alam ini benar-benar delusi. Kondisi ini benar-benar luar biasa, di bawah aturan surga dan berbagai cara. Setiap kondisi jalur kultivasi telah lama dibagi menjadi langkah-langkah yang teratur. Setelah penjelajahan dan ringkasan leluhur yang tak terhitung jumlahnya sehingga menjadi akrab bagi dunia. Hanya, siapa yang bisa membayangkan bahwa tempat rahasia seperti itu ada? Suyi memikirkan hal ini dan membuat penilaian, hanya mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi yang dapat memperoleh wawasan tentang ini. Dia berkata, apakah batu giok ini juga berasal dari kehidupan pertamaku? Bagus. Gongye Buddha mengangguk. Terima kasih. Suyi menyampaikan terima kasihnya. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada pihak lain, jika pihak lain telah menunggunya selama bertahun-tahun, dia takut kehilangan semua yang dia dapatkan hari ini. Gongye Buddha tersenyum masam dan melambaikan tangannya. Terima kasih atas apa yang saya lakukan, ini yang Anda atur sendiri. Ini benar. Apakah itu papan catur Yitian atau batu giok yang mencatat, alam tertinggi, memang kehidupan pertama Suyi yang disediakan untuknya. Setelah ragu-ragu, Buddha Gongye berkata, ngomong-ngomong, kapan kamu bisa menginjakkan kaki di alam pamungkas ini? Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Terlihat penuh antisipasi. Suyi memikirkannya dan berkata, aku butuh kesempatan. Apa peluangnya? Gongye Buddha penasaran. Kesempatan untuk mati dalam pertempuran. Suyi berkata, selain itu, saya masih perlu lebih memahami metode terobosan alam pamungkas. Saya khawatir itu tidak akan berhasil dalam waktu singkat.
Hancurkan. Langkah seperti itu terlalu berbahaya, dan Suyi tidak bisa menganggapnya serius. Gongye Buddha tidak bisa menahan penyesalan, dan berhenti bertanya tentang topik ini, dengan mengatakan, kekuatan jiwaku melekat pada papan catur Yitian, dan sekarang harta ini telah rusak, sinar kekuatan jiwa ilahi ini akan menghilang, tetapi jika Anda menginjakkan kaki di sungai takdir yang panjang di masa depan, dewa saya pasti akan datang menemui Anda sesegera mungkin. Suyi mengangguk. Selain itu, lantai 9 memiliki apa yang Anda inginkan, yang terkait dengan jalur para dewa kuno, dan juga terkait dengan Anda menjadi dewa. Gongye Buddha Road, kamu harus hati-hati. Suyi berkata dengan takjub, lantai 9 sangat kuat. Tidak ada kejahatan di lantai 9, dan tidak ada lawan. Gongye Buddha menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada satu barang selundupan yang dilarang dan berbahaya. Suyi terkejut. Dilarang. Karena ada orang yang dilarang, tentu ada barang terlarang yang tidak terikat dan diakomodasi oleh aturan tatanan langit. Harta karun ini secara kolektif disebut sebagai barang terlarang. Suyi dapat yakin bahwa pedang 9 penjara adalah barang terlarang. Dan merupakan zat terlarang yang sangat mengerikan. Harta apa itu? Suyi bertanya. Gongye Buddha tersenyum misterius, kamu bisa lihat sendiri. Suyi mau tak mau ingin mengalahkan pria ini. Yang paling dibencinya adalah pria pamer seperti ini. Berpura-pura menjadi tinggi, tidak berbicara kata-kata manusia. Pada akhirnya, Suyi tidak mengatakan apa-apa, menoleh dan berjalan menuju tangga batu di ujung aula. Gongye Buddha tersenyum dan menyaksikan pemandangan ini. Saya sedikit gugup. Orang ini, jika dia tidak bisa menyerahkan benda terlarang itu, nyawanya akan terancam. Apa yang harus saya lakukan? Mau diingatkan lagi? Sudahlah. Saya telah berjanji untuk tidak mengganggu semua tindakannya di Menara Kuno. Lantai 9 Menara Dosa Kuno. Ini terletak di puncak Menara Dosa Kuno. Di dalam, di aula lantai 9, hanya nyala api yang ditangguhkan. Hanya seukuran tamparan, tergantung di sana, nyala api seperti kekacauan, cahaya dan bayangan abu-abu dan tidak jelas, dan ketika nyala api bergoyang, tak terhitung misteri dan rune terlarang ditaburkan. Ledakan. Ketika Suyi baru saja menginjak lantai 9, kekuatan panas yang tak terlukiskan menyerbu wajahnya, menyebabkan tubuhnya terbakar, jiwanya terbakar, dan nyeri terbakar yang hebat. Seolah-olah saat berikutnya, itu akan terbakar menjadi abu. Selain itu, kekuatan yang menghanguskan itu ada di mana-mana dan meresap, tampaknya mencapai kedalaman jiwa, bahkan jika itu menjalankan semua basis kultivasi, ia tidak dapat menolak. Tiba-tiba, wajah Suyi berubah. Apa ini zat terlarang? Hanya nafasnya saja yang begitu menakutkan. Tanpa menunggu Suyi memikirkannya, nyala api itu sepertinya merasakan kedatangannya dan tiba-tiba bergetar. Lalu, kepala Suyi terbentur. Seluruh sosok yang ditempatkan di tungku, tubuh, jiwa, dan keadaan pikiran semuanya menunjukkan tanda-tanda terbakar dan terbakar, bahkan pedang 9 neraka di dalam jiwa terganggu, dari keheningan bangun. Pada saat ini, ketika Suyi mengubah kekuatan reinkarnasi, semuanya berubah. 1 inci kulit dan pori-pori tampak basah kuyup di mata air dingin, begitu nyaman hingga Suyi hampir mengerang. Sebelumnya, ini benar-benar dunia ganda. 2. Semua rasa sakit dan ketidaknyamanan hilang. Saat Suyi mendorong kekuatan reinkarnasi secara ekstrim, aura panas yang memenuhi seluruh aula menghilang. Dan nyala api ilahi yang tidak jelas dan kacau tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Segera, Suyi berjalan mendekat, kekuatan reinkarnasi menutupi telapak tangannya, dan meraih bola api sedikit demi sedikit. Momen ketika Anda memegang bola api ilahi ini. Sebuah perasaan muncul di benakku. Ini Epoch Tinder. Dengan jenis api ini, Anda dapat menembus kabut di jalan para dewa kuno, melihat kepalsuan, melihat kebenaran, dan kemudian menemukan yang kuat kesuksesan tersembunyi di jalan kesempatan dewa-dewa kuno. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, kelompok api ilahi ini bersinar terang, dan hujan ringan rune yang tak terhitung merembes, dan pemandangan yang mengejutkan muncul di depan Suyi. Di sungai panjang zaman, ada jalan gelap yang diselimuti kabut. Akhir jalan adalah jurang yang sangat dalam.
Peradaban zaman, yang akan membusuk dan membusuk di sungai panjang zaman, jatuh ke jurang besar satu demi satu ketika mereka benar-benar menghilang, berubah menjadi tak terhitung kekacauan seperti pecahan, berserakan di reruntuhan. Jurang itu seperti keberadaan yang abadi. Di reruntuhan, entah berapa peradaban zaman yang sudah lama menghilang. Ketika dia melihat adegan ini, Su Yi tidak bisa tidak terkejut dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.